Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Ardiansyah Ramadan. Saya dari Sains Komunikasi Universitas Juanda Bogor Angkatan 2020. Saya akan menjelaskan mengenai bahasa jurnalistik. Baik, pertama-tama, apa itu bahasa jurnalistik? Kita mulai terlebih dahulu dari pengertian bahasa. Bahasa merupakan sebuah alat utama yang digunakan untuk berkomunikasi baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahasa merupakan sebuah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama atau berinteraksi serta mengidentifikasi diri. Nah, arbitrer ini maksudnya apa? Arbitrer atau manosuka maksudnya adalah kalau nggak ada hubungan langsung antara lambang dengan yang dilambangkannya. Bingung ya? Contohnya seperti misalnya gajah melambangkan seekor binatang yang besar, yang berkaki empat dan memiliki belalai serta gading. Kita nggak bisa ngejelasin kenapa gajah tersebut disebut dengan gajah kan? Kenapa nggak disebut dengan gajih atau gujah? Nah, dengan kata lain, pemberian nama tersebut terhadap suatu benda itu dilakukan sesukanya, seperti itu. Jurnalistik. Jurnalistik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penulisan laporan harian yang dipublikasikan. Nah, kalau secara etimologis, jurnalistik berasal dari kata jaune dalam bahasa Prancis yang berarti catatan atau laporan harian. Onong Ucana Effendi menegaskan jurnalistik dapat didefinisikan sebagai teknik mengelola berita mulai dari mendapatkan bahan hingga menyebarluaskan kepada masyarakat. Sedangkan bahasa jurnalistik merupakan bahasa komunikasi massa yang berfungsi sebagai bahasa pengantar pada pemberitaan. Biasa digunakan dalam media cetak maupun media elektronik. Bahasa jurnalistik atau biasa disebut dengan bahasa pers merupakan salah satu variasi bahasa yang digunakan di kalangan jurnalis untuk menyampaikan informasi tertulis dalam berkomunikasi. Nah, dalam buku jurnalistik yang ditulis oleh Sumadiria, beliau mengatakan bahwa bahasa jurnalistik merupakan bahasa yang digunakan oleh wartawan, redaktur, atau pengelola media massa dalam menyusun, menyajikan, memuat, menyiarkan, dan menayangkan berita serta laporan peristiwa atau pernyataan yang benar, yang aktual, yang penting, dan atau menarik dengan tujuan agar mudah dipahami isinya dan juga cepat ditangkap maknanya. Fungsi bahasa jurnalistik. Bahasa merupakan sarana untuk berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan seperti yang telah saya jelaskan tadi. Nah, kalau menurut Keraf, fungsi utama bahasa ini menjadi 4 bagian. Nah, diantaranya adalah sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri. Itu yang pertama. Bahasa merupakan alat untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada pada diri seseorang, baik secara ungkapan perasaan, pemikiran, serta sesuatu kemauan yang ada pada diri seseorang. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Seperti yang kita tahu, bahasa merupakan saluran untuk menyampaikan maksud dan tujuan seseorang. Nah, dengan berkomunikasi, seseorang dapat mengutarakan semuanya yang ia rasakan kepada orang lain. Lalu yang ketiga adalah sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan juga adaptasi sosial. Bahasa sebagai alat komunikasi memungkinkan seseorang untuk merasa dirinya terikat dengan kelompok sosial lain. Umumnya masyarakat atau anggota masyarakat dapat dipersatukan melalui bahasa. Nah, yang keempat ada alat mengontrol sosial. Nah, kontrol sosial ini merupakan usaha yang digunakan untuk memengaruhi tingkah laku pada seseorang. Sebagai alat kontrol, bahasa memiliki peran yang sangat penting pada saat penyampaian gagasan maupun pikiran kepada orang lain. Karakteristik bahasa jurnalistik. Balik lagi ke bukunya Sumadiria yang berjudul Bahasa Jurnalistik, beliau mengungkapkan kalau dari bahasa jurnalistik ini terdapat 17 ciri utama. Yang pertama, bahasa jurnalistik itu harus sederhana. Dalam hal ini jurnalis harus memilih kata-kata atau kalimat yang mudah untuk dipahami oleh pembaca atau halayak. Yang kedua, bahasa jurnalistik harus singkat. Bahasa jurnalistik itu nggak boleh bertele-tele, nggak boleh menyulitkan
pembaca dan langsung menuju pada pokok pembahasan yang dibahas. Lalu yang ketiga, bahasa jurnalistik itu harus padat. Bahasa jurnalistik itu harus banyak informasi, syarat akan informasi. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap kalimatnya itu selalu memuat informasi yang penting serta menarik dan layak untuk disajikan kepada pembaca. Yang keempat, bahasa jurnalistik harus lugas. Setiap pesan yang disajikan harus tegas dan enggak ambigu agar tidak membingungkan pembaca dalam memahami sebuah berita yang disampaikan. Yang kelima, bahasa jurnalistik harus jelas. Udah tentu, bahasa jurnalistik kenapa harus jelas ya? Karena harus mudah dipahami atau mudah ditangkap maksudnya apa, maksudnya penulisannya ini seperti apa, seperti itu. Lalu yang keenam, jernih. Bahasa jurnalistik harus jernih, nggak boleh menyembunyikan sesuatu yang bersifat negatif. Lalu yang ketujuh, menarik. Bahasa jurnalistik harus menarik supaya mampu membangkitkan minat baca dari halayak yang memicu selera baca dan memunculkan rasa penasaran kepada pembaca agar selalu timbul keinginan untuk terus membaca. Lalu yang kedelapan ada demokratis. Bahasa jurnalistik itu nggak mengenal tingkatan manapun atau pangkat apapun dari seseorang. Bahasa jurnalistik memperlakukan siapapun setara. Dalam hal teknik penyajian informasi semuanya diperlakukan sama. Lalu yang kesembilan ada populis. Setiap diksi, istilah, kata maupun kalimat harus akrab di telinga seseorang, di telinga manusia, di telinga orang. Mata juga di benak pikiran pembaca. Yang kesepuluh, bahasa jurnalistik harus logis. Setiap kata, istilah, serta kalimat dalam karya jurnalistik harus dapat diterima dengan akal sehat manusia. Lalu yang ke-11, gramatikal. Setiap kata, istilah, juga kalimat dalam bahasa jurnalistik harus mengikuti kaidah tata bahasa baku. Tidak boleh bahasa yang tidak baku. Lalu yang ke-12 adalah menghindari kata tutur. Nah, bahasa jurnalistik ini juga hendaknya menghindari penggunaan bahasa sehari-hari atau bahasa yang informal. Lalu yang ke-13 menghindari kata dan istilah asing. Nah, sebaiknya ini nggak perlu banyak-banyak menggunakan istilah asing. Selain nggak informatif dan juga komunikatif, hal ini juga dapat membingungkan pembacanya, seperti itu. Lalu yang ke-14, pilihan kata atau diksi yang tepat. Setiap kata yang dipilih dalam bahasa jurnalistik hendaklah menggunakan kata-kata yang tepat. Lalu yang ke-15, menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif ini lebih disukai oleh pembaca ketimbang kalimat yang pasif. Lalu yang ke-16 ada menghindari kata atau istilah teknis. Dalam bahasa jurnalistik hendaknya harus sederhana, mudah dipahami, serta ringan untuk dibaca. Lalu yang terakhir ada tunduk kepada kaidah etika atau kaidah etik. Nah, bahasa jurnalistik harus baku, harus benar dan baik. Dalam etika berbahasa, pers tidak diperbolehkan untuk menulis kata-kata yang vulgar, kata-kata yang tidak sopan, sumpah serapah, hujatan, dan makian. Jurnalis juga nggak diperkenankan untuk menulis menggunakan kata-kata yang porno dengan tujuan membangkitkan fantasi seksual halayak pembaca, dan itu nggak boleh dilakukan oleh seorang jurnalis. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bahasa jurnalistik, mulai dari pengertian bahasa jurnalistik, fungsi dari bahasa jurnalistik, lalu karakteristik dari bahasa jurnalistik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.